Halo, ketemu lagi sama Nada di Radio Suara Horor. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku. Jadi itu dulu waktu kecil, mungkin ya kayak yang kita tahu, kita waktu kecil itu sering melihat tanpa sadar ya bahwa itu tuh nggak tahu bener apa enggak, nyata atau enggak. Tapi dari pengalamanku tuh dulu aku pernah punya teman, entah itu teman hayalan atau teman gaib yang sebenarnya tuh aku merasa orang ini tuh ada gitu. Ceritanya tuh dulu waktu masih SD kelas berapa ya? Kurang lebih 4 atau 5 gitu. Aku sekolah di salah satu sekolah Islam di Jogja ya. Yang mana kegiatan waktu SD itu ada banyak. Mulai dari sholat duha, terus habis itu ya semacam TPA kecil kayak gitu di sekolah atau tadarusan atau apa kayak gitu ya karena sekolah Islam gitu. Nah, aku tuh menemui ada seseorang laki-laki dulu itu, namanya itu aku agak lupa, tapi seingatku namanya Prabu. Yang dia itu selalu muncul di sekitar aku gitu, tanpa aku tahu dia itu datang naik apa, dia itu sama siapa, dan dia mau ngapain, tujuan niat aku tuh nggak pernah tahu. Nah, ya si Prabu ini umurnya range-nya itu sekitar kalau aku sekarang umur 25, dia sekitar umur 30-an lah ya, kayak gitu. Selisihnya 5 tahunan gitu sih, mas-mas gitu. Nah waktu itu dia itu selalu muncul kayak di gerbang sekolah, ada di sudut masjid sekolah, kayak gitu-gitu. Dan dia itu selalu bisa melihat aku dan aku bisa melihat dia. Aku bisa mendengar dia ngomong apa, dia menyapa nama aku, dan aku tuh gak tahu dia itu mengenal aku tuh dari mana gitu. Tapi kami tiba-tiba tuh berteman. Aku benar-benar lupa sih memori waktu kecil ya. Kita akhirnya berteman dan dia selalu menemani aku dimanapun aku ada, dan posisinya tuh pasti selalu pas aku lagi down, aku lagi sedih gitu, atau aku lagi sakit, aku pasti menemui si Mas Prabu ini. Sampai suatu hari Mas Prabu ini selalu ngikutin aku. Waktu itu rumah aku tuh ada di Jalan Godean dan pindah di daerah Jalan Nagan, yang mana itu di daerah apa ya tuh, masih dalam keraton lah ya. Si Mas Prabu ini tuh tetap ada sampai aku SMP. Waktu aku pindah ke Jalan Nagan itu kan aku posisi udah SMP ya. Orang ini tuh ada. Nah, aku karena waktu SD itu banyak yang notice kalau Nada ngomong sendiri ya gitu kan sama teman-teman aku. Aku selalu bersikeras kayak enggak, ini tuh ada namanya Prabu, enggak ini namanya Prabu, ada gitu. Aku selalu menyangkal teman-teman aku yang nggak bisa melihat itu. Terus di SMP pun juga sama. Waktu aku lagi sedih gitu, dia tiba-tiba ada di sekolahku. Terus by the way aku SMP itu di SMP negeri yang mana bangunannya itu dulu bekas rumah sakit gitulah. Nah dan Prabu ini tuh semakin nyata dan semakin jelas dan semakin sering muncul. Even aku gak lagi sakit atau even aku gak lagi sedih gitulah, dia selalu ada. Dan kebetulan dulu aku masih sering, ada satu temanku SMP tuh dia selalu berangkat bareng sama aku. Jadi tuh dulu sepedaan kayak gitu tuh, kita saling menghampiri gitu untuk berangkat ke sekolah, pulang sekolah. Nah ternyata one day aku tuh menemui bahwa temen aku ini tuh bisa menerima dengan keanehan aku yang bisa
ngobrol dengan Prabu saat itu. Padahal dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar nama si Prabu ini. Tapi setelah aku cerita, dia itu tiba-tiba dicegat lah ya waktu pulang sekolah itu sama orang tuanya dia, sama ayahnya dia. Ditanyain, kamu dari mana? Katanya temanku. Ya dari sekolah toh pak, katanya. Temanku jawab gitu kan ke papanya. Kok iso ono sing ngetotke kowe, alias dalam bahasa Indonesianya, kok bisa ada orang yang ngikutin kamu? Hah? Siapa? Kata temanku gitu. Si bapaknya ini ternyata punya ilmu, entah itu sakti atau gimana ya, tapi kayak dia bisa melihat ada orang yang ternyata tuh ngikutin temanku gitu. Sosok lah ya, sosok. Iya, itu di belakangmu ada orang. Orangnya mukanya hancur, cowok, terus banyak darah di badannya dia kayak gitu katanya. Hah, enggak. Setelah itu aku nggak ngerti gimana bapaknya temanku ini menyuruh dia untuk melakukan semacam bersih-bersih lah ya, tapi ritual bersih-bersih lah ya, kayak pakai kembang dan lain sebagainya. Dan aku nggak tahu gitu prosesnya gimana, tapi intinya dia disuruh bersih-bersih. Besok harinya ya seperti biasa lah ya, dia menghampiri ke rumahku untuk berangkat bareng. Terus kebetulan karena rumah kita itu tadi ya searah gitu. Nah teman aku tuh tiba-tiba nanya di sekolah, Nat, perjalanan ke sekolah, Nat, temanmu Prabu itu dulu munculnya gimana? Tiba-tiba temanku tuh punya rasa penasaran itu gitu loh. Aku bilang, aku lupa deh dulu tuh ketemunya gimana, tapi intinya tuh dia selalu ada di depan gerbang sekolah. Kalau enggak di masjid, kalau enggak di kelas kayak gitu. Tapi paling sering tuh dia kayak tau gak sih orang tua yang nungguin anaknya sekolah di depan gerbang gitu. Intinya aku awal ketemunya kalau nggak salah ya di sekolah itu, bukan di rumah atau di mana malahan. Terus habis itu si temanku tuh bilang, oh soalnya kemarin bapakku itu sempet ngelihat ada yang ngikutin aku, orangnya berdarah gini, mukanya hancur dan lain sebagainya. Cuman kan temanku nggak bisa lihat ya. Terus habis itu temanku itu menyuruhku untuk bertanya sama si Prabu ini, karena waktu itu memang masih sering ada di sekitar aku. Tanyain kenapa dia bisa berdarah dong gitu. Aku nggak tahu kenapa si temanku ini tuh kayak ngerasa yakin bahwa sesosok yang nungguin dia, yang ngikutin dia itu tuh si Prabu. Terus habis itu akhirnya aku mencoba menanyakan itulah ke Prabu saat itu. Kenapa sih gitu, terus kok bisa memilih aku dan lain sebagainya lah. Ke apa sih namanya, rasa penasaranku yang waktu SD, waktu SD itu kan gak bisa aku sampaikan ya, karena waktu itu masih kecil gitu. Pas SMP itu baru ngeh ya karena temanku itu kan. Akhirnya aku tanyain dan ternyata benar, Prabu itu adalah korban kecelakaan yang pernah ada di jalan dekat SD ku dulu. Yang mana bagian muka, pokoknya bagian depan itu keseret di aspal sampai benar-benar hancur badannya. Dan setelah aku tahu itu, ya aku kaget dong dengan keberadaannya si Prabu ini. Cuman dia tuh sama sekali gak pernah iseng atau gangguin atau ngapain tuh enggak. Tapi dia benar-benar yang cuman muncul, ada, terus dengerin aku cerita, sebatas itu doang. Jadi ternyata tuh dia itu kesepian atau belum selesai masalah duniawinya gitu.
Gitu ceritanya. Tapi sekarang si Prabu ini menghilang gara-gara ada sosok lain yang iseng. Yaitu sosok perempuan itu ada yang sempat ganggu aku. Ceritanya bisa kalian dengerin di episode Rumah Tusuk Sate. Thank you teman-teman udah mau dengerin cerita dari aku. Tetap like, komen, dan share. Ikutin terus channelnya kita di Radio Suara Horor. Sampai ketemu lagi.